Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa saja sih itu kelebihan dari Google Classroom dan kekurangannya. Kemudian bagaimana cara belajar menggunakan Google Classroom. Ada apa saja di Google Classroom ini, kita bisa melakukan apa saja. Baik, saya akan membahas satu persatu. Pada Google Classroom ini kita dapat membuat diskusi dengan kelas. Guru dapat memulai diskusi dengan kelas dengan cara bagikan dengan kelas. Kemudian di sini guru dapat membuat materi diskusinya untuk kelas. Misal, saya akan men-share PowerPoint mengenai sistem gerak. Misalkan seperti ini. Kemudian kita bisa menambahkan PowerPoint-nya di sini. Klik file. Kemudian kita tinggal memilih file mana yang akan kita upload, yang akan menjadi bahan ajarnya. Saya ini PPT Sistem Gerak kelas 11 SMA. Setelah ini langsung saja kita bagikan ke kelas dengan klik ini. Jadinya akan seperti ini tampilannya. Kita buka bahan ajarnya, PowerPoint-nya. Adalah PowerPoint yang saya bagikan untuk kelas, yaitu untuk kelas 11 IPA SMA atau MA. Dalam materi sistem gerak manusia, kita bisa menjelaskan materi apa saja yang akan kita sampaikan sesuai dengan SKKD-nya. Apa itu sistem gerak, kemudian kita menjelaskan sistem gerak, kemudian fungsi dari tulang itu apa, kemudian susunan tulang pada manusia disebutkan seperti itu. Kemudian susunan tulang, masih susunan tulang ya. Kemudian kita juga menjelaskan bagian anggota gerak itu apa saja. Di sini terdapat banyak ya, dapat dibaca. Kemudian macam-macam pada tulang manusia. Apa saja macam-macam pada tulang manusia itu kita jelaskan juga melalui bahan diskusi ini, melalui PowerPoint ini untuk membantu pemahaman siswa dalam mempelajari materi sistem gerak berbasis Google Classroom ini yang diupload di Google Classroom ini. Kemudian macam-macam tulang pada manusia, ada apa saja di sini? Terdapat tulang rawan, kemudian tulang keras, kemudian banyak lagi ya, bisa dibaca. Kemudian proses pembentukan tulang atau osifikasi itu seperti apa? Kita jelaskan, kita sampaikan menggunakan PowerPoint. Kemudian kita jelaskan juga sendi. Berdasarkan arah pergerakan persendian dikelompokkan menjadi berapa. Di sini ada 4 ya. Kemudian otot, kita menjelaskan otot juga karena ini masih ada kaitannya dengan sistem gerak. Di sini terdapat ada otot lurik, otot polos, dan otot jantung dengan pengertian sendiri-sendirinya seperti ini ya, dapat dibaca. Kemudian terdapat kelainan pada sistem gerak. Kita juga menjelaskan apa saja sih kelainan pada sistem gerak ini. Dan ternyata terdapat kelainan-kelainan pada sistem gerak ini. Di antaranya adalah rakitis ya. Oke, ini adalah PPT yang saya bagikan kepada kelas 11 SMA untuk materi sistem gerak sesuai dengan SKKD-nya. Seperti itu. Kemudian PowerPoint ini bisa dibaca oleh siswa. Karena apa? Karena ini telah dibagikan.
Dan siswa dapat berkomentar atau berdiskusi melalui kolom komentar dengan tambahkan komentar kelas. Seperti di sini ya, waktu itu saya sudah membuat pertanyaan untuk kelas saya, sama masih mengenai sistem gerak. Ini siswa dapat berdiskusi atau bertanya kepada kita atau kepada temannya sendiri. Kemudian siswa dapat berdiskusi melalui kolom komentar seperti ini. Ini adalah contoh diskusi yang anak-anak yang kurang paham mengenai PPT yang saya berikan. Misalkan ada yang belum dipahami seperti yang Fatmawati tanyakan kepada saya, kalau lumpuh itu disebabkan oleh apa? Terima kasih. Iya, saya tidak menjelaskan penyebab lumpuh itu karena apa, tetapi karena adanya diskusi ini, jadi kita bisa saling berbagi informasi, saling meng-share jawaban. Bisa juga selain saya, selain gurunya yang memberikan jawaban, bisa juga teman yang lainnya yang mempunyai jawaban bisa meng-share ke temannya, berbagi pengetahuannya seperti itu. Sehingga apa? Pembelajarannya menjadi efektif, ada timbal balik, bukan hanya guru saja yang memberi materi atau bukan hanya guru saja yang menjawab, tetapi di sini ada keaktifan dari siswanya tersendiri seperti itu. Kemudian di sini saya menjawab dari pertanyaan Fatma seperti itu. Bisa juga teman yang lainnya menjawab. Ini adalah contoh diskusi yang pernah saya lakukan bersama anak-anak. Google Classroom ini cukup efektif, selain mudah dipahami, ini juga tidak membuat kuota siswa cepat habis. Jadi ini sangat efektif sekali. Kemudian fitur-fiturnya juga mudah dipahami dan insya Allah tidak ribet untuk siswa, sehingga untuk pembelajaran sistem gerak untuk kelas 11 SMA ini menjadi sangat baik dan efektif. Kemudian dalam Google Classroom juga bisa untuk membuat tugas. Caranya itu dengan mengklik tugas kelas. Nah, di sini guru bisa mengevaluasi siswanya melalui pertanyaan-pertanyaan. Contohnya adalah klik tambah yang ini. Kemudian guru bisa memberikan materi yang tadi sudah saya sampaikan, bisa lewat sini materi ataupun bisa lewat cara yang tadi. Sama saja nanti tampilannya akan seperti itu. Kemudian guru juga bisa membuat pertanyaan kepada siswanya atau ujian melalui Google Classroom juga bisa. Dengan cara bisa pertanyaan, bisa juga di kolom tugas. Kemudian Google Classroom juga bisa untuk membuat presensi kehadiran. Misalnya, kita klik pertanyaan. Kemudian di sini kita buat presensi kehadiran. Sebutkan nama dan NIM misalnya. Kemudian tenggatnya sampai kapan waktunya, misalkan sampai sekarang tanggal 25, misalkan sampai besok tanggal 25. Oke. Kemudian waktunya misalkan sampai jam berapa, sampai jam 9:40 menit misalnya. Kemudian tinggal klik OK dan kirim. Nanti akan seperti ini di daftar presensi kehadiran. Nanti akan terlihat jawaban siswanya di sini setelah ada yang menyerahkan. Siapa saja yang absen bisa terlihat di sini setelah siswa menyerahkan jawaban presensi kehadirannya. Akan seperti ini. Oke. Kemudian bisa juga kita
menambahkan tugas. Misal ini adalah tugas. Apa tugasnya, atau kita mau mengevaluasi apa dari siswa? Misalkan kita ingin membuat soal ujian juga bisa di sini sebenarnya. Tinggal diklik aja, kemudian sama seperti tadi, tenggat waktunya sampai kapan, tinggal dipilih saja tanggalnya, waktunya, seperti tadi caranya. Oke, itu saya pernah membuat tugas kepada siswa. Cara-cara membuat tugas sudah saya jelaskan ya, seperti tadi. Apa yang saya tanyakan waktu itu pada tanggal 17 November kepada siswa, yang saya tanyakan itu adalah bagaimana menggunakan media pembelajaran Google Classroom dalam mempelajari materi sistem gerak kelas 11 SMA. Apakah efektif dan mudah dipahami? Karena saya ingin tahu bagaimana siswa ini dalam menggunakan aplikasi Google Classroom ini dalam proses pembelajaran, belajar dan pembelajaran. Kemudian ada yang menjawab. Sebenarnya ada 4 yang sudah menjawab, tetapi sudah saya nilai. Kemudian misalkan saya buka punya Foni, jawabannya punya Foni. Foni menjawab, menggunakan Google Classroom tentang sistem gerak efektif dan mudah dipahami. Kemudian saya lihat jawabannya ini, ya benar, mudah dipahami dan efektif. Kemudian setelah itu kita juga bisa memberikan nilai. Misalkan ini karena saya bertanyanya mengenai bagaimana keefektifan dalam pembelajaran ini, maka anak-anak menjawabnya yang seperti ini. Tapi guru juga bisa memberikan evaluasi siswa dengan misalkan akan memberikan ujian mengenai sistem gerak, kita juga bisa menggunakan media Google Classroom. Kemudian bisa diberi nilai di sini kalau sudah. Misalkan saya beri nilai 95. Kemudian tinggal klik kembalikan. Maksudnya kembalikan ini apa? Maksudnya kembalikan ini adalah kita mengembalikan jawaban ini kepada siswa. Nanti siswa akan mengetahui berapa nilai yang ia peroleh dari ujiannya gitu, atau dari tugasnya, seperti itu. Kita klik kembalikan. Ini yang sudah dikembalikan kepada siswa, nanti hasilnya akan seperti ini. Yang sudah dikembalikan akan terlihat seperti ini. Ini yang belum mengumpulkan tugas akan terlihat siapa saja. Kemudian ini yang sudah menyerahkan tugas, seperti itu.